Kita ke informasi berikutnya. Ribut-ribut pembongkaran pagar laut hingga kini polisi juga masih belum menetapkan tersangka utama. Pembongkaran pagar laut yang telah dilakukan hingga Laut Bekasi bahkan belum menemukan titik terang siapa dalang di balik pemagaran. Menggunakan ekskavator dan bantuan para nelayan, pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang dibangun PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibongkar Selasa pagi. Pembongkaran mandiri dilakukan usai PT TRPN mendapatkan sanksi administratif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan karena terbukti melanggar pemanfaatan ruang laut dan reklamasi tanpa izin. Pembongkaran pagar laut yang diklaim mencapai 60 hektar ini ditargetkan selesai 10 hari. Pihak KKP pun akan memberikan sanksi denda jika pembongkaran pagar laut tidak dilakukan secara tuntas. Jadi ini lebih ke inisiatif kesadaran hukum dari ini beliau nih, ya kan, beliau lawyer yang hebat. Dengan peristiwa ini paham bahwa ini keliru. Jadi dengan kesadaran sendiri dari pihak perusahaan ini menjadi contoh yang lain ya. Jadi nanti siapapun yang terbukti atau kami periksa ada pelanggaran, inisiatif seperti beliau ini bagus. Jadi yang masang yang membongkar. Kami minta tolong sama Pak Dirjen dan KKP supaya nanti ada kerjasama supaya pembongkaran ini berjalan lancar. Jadi kami akui sebagai berperusahaan kami sudah keliru. Nah, dari beberapa waktu yang lalu, masa lalu mengenai pembuatan perizinan ada kelirunya. Tapi kan semua orang kan bisa keliru kan. Kasus pagar laut ilegal di Tangerang masih dalam proses penyidikan. Bareskrim Polri pun telah memeriksa 44 saksi termasuk Kepala Desa Kohot Arsin yang kini masih dicari keberadaannya. Arsin disebut memiliki sederet kontroversi mulai dari koleksi mobil mewah hingga dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Sedan mewah berwarna putih yang terparkir di garasi rumah Kades Kohot ini menjadi sorotan di tengah kisru sengkarut pagar laut di Tangerang, Banten yang masih menjadi polemik. Harta kekayaan Kades Arsin bahkan kini menjadi perbincangan, termasuk mobil mewah Rubicon milik Arsin yang kini sudah tak tampak keberadaannya sejak kasus pagar laut mencuat. Usai sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron, Arsin bahkan disebut memiliki sederet kontroversi termasuk dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Tanya itu, Arsin yang diketahui sebelumnya hanya berprofesi sebagai kuli bangunan mendadak kaya sejak menjabat menjadi kepala desa pada 2021 silam. Selain memeriksa istri dan saudara kandung Arsin, Arsin menjadi salah satu dari 44 saksi yang juga turut diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Arsin diperiksa terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut ilegal di Tangerang. Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Pasca penggeledahan di rumahnya terkait kasus pagar laut, warga Kohot kini membentuk gerakan tangkap Kades Arsin yang diduga kini menghilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait dengan kisruh pagar laut di Tangerang, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan telah melakukan investigasi internal. Selain membatalkan hak atas tanah di wilayah Laut Tangerang, Nusron juga mencabut lisensi kantor jasa survei serta memecat 6 pegawai dan sanksi berat pada 2 pegawai. Langkah-langkahnya kita sudah melakukan proses pembatalan hak atas tanah. Sekarang sudah kita batalkan sebanyak 50 bidang. Yang semua nanti dalam perjalanannya, semua yang ada di luar garis pantai, yang di laut, semua dibatalkan. Kemudian kita sudah melakukan penegakan disiplin melalui rekomendasi pencabutan lisensi KJSB, RMLP yang melakukan pengumpulan. Kemudian yang nomor 2 adalah kita telah membayar sanksi berat berupa pembebasan dan penghentian dari jabatan 6 pegawai
dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Sudah kita lakukan, dan posisinya saat ini baik Dirtipiter maupun Dirtipidum sudah melakukan proses